Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Tetap semangat. Kelas 6. Yes, yes, yes. Waduh, semangat sekali. Kayaknya semua nih sehat-sehat, kuat-kuat ya. Yang puasa masih semangat. Harus semangat ya. Jangan tergoda oleh godaan-godaan yang lain. Oke? Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau membantu Ibu untuk pimpin doa? Oke, silakan ya. Berdiri. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baiklah, Ibu mau tanya dulu. Kira-kira ada nggak teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada? Siapa? Tere dan Panji. Panji mana nih? Panji dong apa Panji? Panji Rizky dan Teresia, 2 orang. Kenapa Tere masih sakit? Oke, Panji Rizky kenapa? Tidak tahu? Tidak tahu. Oke, nanti coba Ibu hubungi. Baiklah anak-anak, kalau anak-anak itu berhalangan hadir, mohon kirim surat ya, beritahu entah anak-anak sakit. Kalau sakit kan sifatnya mendadak ya. Kalau izin anak-anak berencana, anak-anak bisa info dulu ke guru. Oke anak-anak? Baik anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran kita nyanyi dulu ya, untuk ya anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib dulu, yaitu Indonesia Raya. Silakan anak-anak berdiri semua. Ibu akan setel lagunya ya. Suaranya jelas ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, sebelum masuk pembelajaran, Ibu akan melakukan aposesi seperti yang anak-anak lihat di layar. Apakah kalian pernah membeli sesuatu, kemudian atau membayar iuran? Misalnya iuran listrik, iuran apa lagi? Air di suatu tempat. Apakah pernah? Kemudian apa yang kalian dapatkan setelah membayar itu? Coba siapa yang mau jawab? Apa yang kalian dapatkan
sebagai bukti transaksi anak-anak membayar. Ayo, ya Nadine. Seperti kertas. Nah, kertas itu isinya apa? Biasa Nadine lihat. Nominal harga yang segini. Nah, anak-anak pinter sekali ya Nadine. Coba tepuk tangan dulu. Nah, di dalam kertas itu katanya ada nominal. Nominal yang dia bayar. Nah, itulah disebut dengan kwitansi. Anak-anak terbayang nggak kwitansi seperti apa? Ya, Ibu akan berikan contoh. Ini namanya buku kwitansi. Paham? Nah, di dalamnya ini, nah, ada apa anak-anak? Ada nomor, ada jumlah uang, ya, kemudian ada tanda tangannya nanti. Selengkapnya kita akan pelajari ini. Kita akan membahas materi mengenai kwitansi. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, Ibu akan memberikan anak-anak video pembelajaran. Silahkan semuanya menyimak ya. Iklan dan menulis harus memilih penginapan untuk liburan ke Yogyakarta nanti. Berikut ini ada 3 iklan, yaitu anak-anak diharapkan mampu memirsa iklan dan membagikan iklan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menulis kwitansi. Untuk itu mari kita mulai mempelajari iklan. Anak-anak semua, tahukah kalian, para siswa kelas 6 harus memilih penginapan untuk liburan ke Yogyakarta. Hotel yang kedua yaitu Ambaruk Mukim, harganya 300.000 per malam. Dan pilihan hotel yang ketiga di sini ada Grand Tugu Heritage, yaitu harganya 375.000 per malam. Dengan fasilitas itu, nikmati keindahan kota Jogja dengan menginap di hotel kami. Lokasi sangat strategis, 200 meter dari Tugu dan 200 meter dari Malioboro. Hotel kami dilengkapi dengan kolam renang di atas dengan pemandangan kota yang menawan. Fasilitas lainnya yaitu kapasitas kamar maksimal 2 orang per kamar. Ada AC, kamar mandi dan toilet pribadi, sarapan gratis, wifi gratis, dan kolam renang. Nah, harga ini belum termasuk pajak sebesar 21% anak-anak. Jadi, misalnya harganya di sini 375.000 per malam, ditambah pajak 21%. Nah, inilah 3 iklan dari masing-masing hotel anak-anak. Nah, sekarang ketika kalian melihat iklan, kita perlu memperhatikan seluruh informasi yang dicantumkan. Untuk memudahkan mengambil keputusan, mari kita bandingkan informasi dalam iklan tersebut melalui tabel ini. Nah, kalau tadi kita hanya membaca informasinya dari iklan, nah sekarang kita akan membandingkan anak-anak melalui tabel ini. Untuk itu, yuk kakak akan bantu kalian membandingkan dari masing-masing iklan hotel tadi ke dalam tabel ini. Nah, sebelum itu anak-anak, setelah mengisi tabel, buatlah keputusan penginapan mana yang akan kalian pilih dan tuliskan alasannya di buku tulis kalian. Setelah itu, bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 atau 5 orang untuk membandingkan pilihan kalian. Diskusikan alasan pemilihan penginapan dengan anggota kelompok dan pilih satu penginapan terbaik. Kemudian, bandingkan hasil pilihan kelompok kalian dengan kelompok lain di kelas. Ambil keputusan bersama penginapan mana yang kalian pilih. Nah, kalian bisa membandingkan objek berdasarkan pemahaman terhadap tulisan dan gambar dalam teks iklan. Nah, nanti kalian akan berkelompok bersama teman-teman kalian di sekolah ya. Sekarang kakak hanya memberikan contohnya. Nah, nanti untuk eksekusinya kalian lakukan di kelas. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, mulai dari harga per malamnya. Nah, kalau penginapan yang pertama tadi harganya 300.000, penginapan yang kedua 400.000, penginapan yang ketiga 375.000. Pertimbangan yang kedua yaitu pertama untuk berapa orang. Penginapan yang pertama hanya memuat 6 orang, kemudian penginapan kedua 4 orang, penginapan yang ketiga hanya 2 orang. Pertimbangan berikutnya adalah harga per orang per minggu. Nah, apa sih kwitansi itu? Kwitansi adalah tanda bukti pembayaran yang ditandatangani oleh pihak
kwitansi sebagai tanda bukti bayar ketika kalian membeli sesuatu atau membayar sesuatu. Kwitansi disebut juga resi atau riset dalam bahasa Inggris. Perhatikan contoh kwitansi berikut ini. Nah, di antara kalian, adakah yang pernah melihat kwitansi? Tentunya anak-anak, misalnya ketika kalian membayar uang SPP atau membayar buku di sekolah, kalian tentunya pasti akan menerima yang namanya kwitansi pembayaran. Kwitansi pembayaran ini adalah tanda bukti bahwa kalian sudah membayar, misalnya kalian sudah membayar buku, sudah membayar SPP. Nah, anak-anak, ada komponen atau unsur-unsur yang ada dalam kwitansi. Yang pertama pasti ada nomor kwitansinya. Yang kedua, nama lengkap orang yang bertransaksi atau menyerahkan uang, misalnya telah terima dari Adek Mahira. Kemudian yang ketiga, jumlah uang yang diserahkan ditulis dalam angka maupun huruf, misalnya uang sejumlah misalnya Rp50.000. Tujuan pembayarannya untuk pembayaran pembelian buku paket. Lanjut, tempat, hari dan tanggal transaksi, misalnya tanggal 1 Juli 2024. Kemudian nama lengkap dan tanda tangan pihak yang menerima uang bila pembayaran dilakukan dengan menggunakan materai. Tentunya pasti ada cap atau stempel. Nah, kalau kalian bayar ke sekolah, pastinya capnya stempelnya dari sekolah ya, anak-anak. Nah, jika transaksi dilakukan secara elektronik atau daring, kwitansi juga dikeluarkan secara elektronik. Misalnya dikirim lewat surat atau surat elektronik atau yang sering disebut dengan email. Kwitansi atau resi elektronik tidak memerlukan tanda tangan, anak-anak. Nah, ketika membaca sebuah iklan, kita perlu memperhatikan seluruh informasi yang dicantumkan. Nah, anak-anak, ini adalah kwitansi elektronik ya, anak-anak. Di sini dari hotel, yaitu nomornya nomor sekian, tanggal 14 Februari 2019. Detail tamunya yaitu nama tamunya dari Pertiwi. Serialnya emailnya di sini pertiwi@babana.com. Nomor teleponnya sekian. Detail pembayaran yaitu dilakukan pembayaran melalui kartu debit. Statusnya adalah terbayar. Detail hotel yaitu dari hotel Pesona Malioboro Hostel, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 123, Madiwi Napan, Yogyakarta. Check-in di tanggal 20 Juni 2019. Lama menginap 2 malam. Nah, detail pembelian yaitu kamar hostel ranjang susun 4 kamar seharga 400.000 ditambah single bed 175.000, totalnya adalah 2.750.000. Nah, yuk kita langsung ke menulis kwitansi. Bayangkan kalian adalah bendahara kelas yang bertugas menagih iuran kelas dari setiap siswa di kelas. Di sepotong kertas tulislah kwitansi untuk sembako kalian. Sebutkan bahwa dia telah membayar iuran kelas sebesar 25.000 untuk bulan Maret. Perhatikan komponen yang harus ada dalam kwitansi. Jangan lupa hubungkan tanda tanganmu ya. Nah, sekarang kalian akan menulis kwitansi, anak-anak. Atau di latar kalian apakah ada yang bendahara kelas? Nah, kalau ada, komen dulu di kolom komentar ya, anak. Nah, di sini kakak mencontohkan kwitansi pembayaran telah terima dari Nikadek Mahram uang sejumlah Rp25.000 untuk pembayaran iuran kelas bulan Maret. Di bawahnya yaitu penerimanya bendahara kelas. Nah, anak-anak, pembahasan kita sampai sini dulu ya. Semoga dengan pembahasan ini anak-anak lebih memahami lagi di materi ini. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bunda Online. Tentu. Oke, semangat ya. Bagaimana videonya, jelas? Jelas. Tidak, apa yang anak dapatkan dari video itu tadi? Kita membahas materi mengenai pengertian kwitansi. Kemudian apa lagi? Fungsi kwitansi dan juga bagian-bagian dari kwitansi. Tadi kan sudah disebutkan ada nomor, ya nggak? Nah, sekarang apa itu kwitansi? Sudah ibu tuliskan di depan. Jadi kita belajar kwitansi. Kamu harus tahu pengertian dari kwitansi itu sendiri. Apa itu anak-anak kwitansi? Kwitansi adalah dokumen yang memiliki fungsi sebagai bukti pembayaran atau penerimaan barang. Iya, dokumen. Dokumen itu berupa kertas
ya, itu adalah sebagai bukti bahwa anak-anak telah melakukan pembayaran, sah atau tidak. Nah, nanti kita akan praktekkan untuk kwitansi ini. Seperti yang yang dalam video dicontohkan, mungkin ada di kelas kalian yang sebagai bendahara. Nah, bendahara harus memberikan kwitansi pembayaran jika anak-anak melakukan pembayaran, yaitu kas ke kelas. Seperti itu tadi. Nah, kwitansi itu dibuat dari siapa, sebesar berapa nominalnya, kemudian ditandatangani. Itulah bukti bahwa anak-anak telah membayar kas ke kelas. Paham? Ya, itu tadi contohnya. Kemudian setelah pengertian kwitansi, apa lagi anak-anak? Setelah pengertian kwitansi ada fungsi dari kwitansi. Satu, apa? Fungsi kwitansi? Nah, bukan fungsi kwitansi yang Ibu berikan dulu. Ada bagian-bagian kwitansi, maaf ya. Bagian-bagian kwitansi yaitu satu ada nomor, kemudian nama lengkap, nominal, tanggal sangat penting, kemudian nama penerima, tujuan pembayaran, apalagi stempel, kemudian tanda tangan, dan terakhir kalau diperlukan itu harus ada materai. Anak-anak pernah melihat materai? Nah, sekarang materai itu ada 10.000, itu ada 6.000 ya. Nah, itu tadi. Sekarang Ibu akan berikan anak-anak tugas, ya, agar anak-anak bisa lebih memahami mengenai kwitansi. Ini Ibu ada tugas perorangan ya, tidak kelompok. Setelah anak-anak paham untuk mengisi kwitansi, baru Ibu akan berikan tugas kelompok. Silahkan ya, silahkan diisi. Anak-anak bisa lihat pada buku LKS halaman 44 ya. Anak-anak bisa isi. Ini LKPD-nya Ibu berikan. Silakan anak-anak tulis. Di situ ada siapa yang membayarkan uang. Anak-anak sudah selesai untuk menulis LKPD-nya? Oke, Ibu mau perwakilan yang laki-laki dulu. Siapa yang mau maju untuk membacakan LKPD-nya? Baik, silakan Nanta. Silakan di depan ya. Ya, suaranya yang keras. Siapa yang membayarkan uang? Reno Utomo, baik, lanjut. Siapa yang menerima uang? Wisnu Sayekti. Ya, Wisnu Sayekti ya. Nomor 3. Berapa banyak uang yang disetorkan? 1.900.000 rupiah. Ya. Apa tujuan pembayaran pada kwitansi tersebut? Sewa bus wisata sehari ke Semarang. Kapan pembayaran tersebut dilakukan? 3 Maret 2025. Baik, bagaimana anak? Benar jawabannya Nanta? Ya, sudah bagus sekali. Berarti anak sudah paham ya dari membaca kwitansi. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Ya, bagus sekali. Jadi itu tadi perwakilan dari teman anak-anak yang laki-laki. Sekarang Ibu minta lagi satu perwakilan dari teman yang perempuan. Silakan, siapa yang mau mewakili? Oke, baik. Silakan Intan. Silakan anak-anak koreksi. Siapa tahu jawabannya Intan berbeda ya. Siapa yang membayarkan uang? Reno Utomo. Siapa yang menerima uang? Wisnu Sayekti. Berapa banyak uang yang disetorkan? 1.900.000 rupiah. Apa tujuan pembayaran pada kwitansi tersebut? Sewa bus wisata sehari ke Semarang. Kapan pembayaran tersebut dilakukan? 3 Maret 2025. Oke, hampir sama ya. Berarti
pertanyaan itu anak-anak bisa memahaminya? Ada yang belum? Mungkin ada yang ingin bertanya? Cukup? Baik, Ibu sudah lihat ke garis besar, sebagian besar sudah bisa. Kalau begitu Ibu akan berikan anak-anak tugas kelompok. Silakan anak-anak membentuk kelompok. Ya, silakan dulu anak-anak bentuk kelompok. Ibu akan siapkan tugasnya. Ya, anak-anak sekarang silakan membentuk kelompok. Ibu akan berikan anak-anak tugas untuk bermain peran anak-anak sebagai bendahara, kemudian bagaimana cara menuliskan kwitansi. Silakan anak-anak bentuk kelompok dulu. Ibu akan bagikan kwitansinya ya. Siapa yang berperan sebagai bendahara? Ya, silakan siapa yang berperan sebagai bendahara ditulis satu bendahara. Silakan anak-anak. Anak-anak bermain peran siapa sebagai bendahara. Silakan ditulis. Nanti bendahara akan mempresentasikannya. Gimana bisa? Lihat juga temennya biar tahu dia bagaimana caranya menulis kwitansi yang baik. Nah, nanti lihatkan ya siapa aja boleh presentasi. Pokoknya intinya biar semua mengerti. Baik anak-anak, bagaimana sudah selesai? Menemukan kesulitan dalam tugas kelompok? Tidak. Oke, karena Ibu lihat semuanya sudah siap, silakan kelompoknya Vika presentasikan. Boleh silakan semuanya yang berdiri. Terima kasih atas waktunya. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan kwitansi kelas. Nomor 1, telah terima dari pinjaman Intan Widya Sindi uang sejumlah Rp25.000 untuk pembayaran kas kelas dan pasar 11 Maret 2025 bendahara kelas kita. Oke, coba diperlihatkan dengan temannya. Seperti ini benar anak-anak? Ada yang salah di sini sayang. Ya, Ibu akan koreksi. Vikanya itu di paling bawah. Tanda tangannya di tengah-tengah. Yang lain bagaimana? Oh iya, sudah ada yang benar ya. Oke, tidak apa-apa. Nanti kita perbaiki kembali. Tepuk tangan buat kelompoknya Vika. Ya, silakan dulu. Baik, tadi kelompok Vika. Sekarang coba kelompoknya Bung Panji. Silakan. Kami dari kelompok 4 telah terima dari akan mempresentasikan kwitansi kas kelas. Telah terima dari Sakiladi Atika uang sejumlah Rp25.000 per bulan untuk pembayaran uang kas dan pasar 11 Maret 2025. Sudah? Bendahara kelas. Ya, silakan diperlihatkan. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Dayu. Nah, demikian tadi ada dua kelompok yang presentasi. Bagaimana anak-anak sudah paham mengenai penulisan kwitansi? Ada yang masih bingung atau mungkin perlu presentasi lagi? Cukup? Ya, supaya tidak jenuh kita is speaking
Silahkan siapa yang mau memandu ke depan untuk is breaking-nya, ya. Dari you atau Dika atau berdua silahkan di depan. Yang lainnya silahkan berdiri, ya. Berdiri dulu, hadap ke depan, ya. Ya, silakan. Kelas 6. Kelas 6. Mana yang kita? Ini dia. Tunjukkan. Mulai. Bisa akan kamu bersama dengan kelasku. Kelas 6 paling itu paling solid. Kelas 6. Good semuanya. Sing. Oke, tepuk tangan. Kelompok sekarang silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sebelum kita akhiri, Ibu akan memberikan anak-anak soal evaluasi. Silahkan anak-anak kerjakan dengan baik. Ibu akan tuliskan di papan. Kemudian sebagai tindak lanjut untuk PR di rumah, ya. Silahkan anak-anak tulis. Soal nomor 1. Kwitansi adalah titik-titik. Kemudian apa fungsi kwitansi? Kemudian nomor 3, sebutkan bagian kwitansi. Yang terakhir, materai ditempel pada bagian titik-titik kwitansi. Baik, Ibu berikan 4 soal anak-anak. Silahkan ditulis. Ya, itu sebagai PR di rumah untuk tindak lanjut, ya. Supaya anak-anak lebih paham. Bagaimana, sudah anak-anak ditulis? Sudah. Ya, terima kasih anak-anak. Sekarang sebelum kita akhiri, Ibu ingin mengetahui bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak. Apakah anak-anak senang? Senang. Semuanya senang? Senang. Bahagia? Bahagia. Masih semangat yang berpuasa? Oke, terima kasih. Semoga apa yang Ibu berikan anak-anak bisa pahami dengan baik. Baiklah, dapat kita simpulkan kita sudah belajar mengenai apa tadi? Pengertian dari kwitansi. Apa lagi? Fungsi kwitansi lagi. Yang bagian kwitansi. Dan juga anak-anak sudah menjawab soal di LKPD serta sudah presentasi
pokok. Luar biasa sekali. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan pimpin sendiri, silakan anak-anak berdiri. Ya. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, silakan duduk kembali. Ya, ibu akhiri dengan parame santi. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih. Sampai jumpa anak-anak.